Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi bootcamp kita. Baiklah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai silabus kita yang akan kita pelajari selama bootcamp ini. Yang pertama, welcome to IT. Nanti di sini saya akan memberikan beberapa video mengenai dunia IT. Nah, bagi teman-teman yang di luar IT, cocok nih buat kalian. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke basic Java. Jadi, di sini kita akan bahas pemrograman dengan menggunakan bahasa Java. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke Java OOP. Kemudian kita belajar database. Di sini mungkin saya akan pakai SQL dan MongoDB. Kemudian setelah itu kita belajar menggunakan version control system atau VCS. Nah, untuk VCS yang kita pakai itu kita pakainya Git. Jadi Git atau version control system itu untuk manajemen codingan kita agar bisa kita tracking versinya. Jadi untuk bisa juga untuk saling berbagi antara developer lain. Nah, itu pakainya Git, teman-teman. Jadi bukan di-upload di driver ya, bukan. Bukan di-upload di Google Drive, itu bukan. Jadi untuk bahasa pemrograman, untuk bisa saling bertukar codingan atau bisa balik versi, kembali ke versi sebelumnya, itu biasanya kita pakai Git. Nah, di company-company juga itu pakainya Git, teman-teman. Jadi masih cocok ya, masih relate lah untuk dipelajari. Kemudian setelah itu barulah kita membuat API menggunakan Spring Boot. Nah, jadi teman-teman, kita itu nantinya akan membuat API seperti contoh sebelumnya. Ini nih, teman-teman nih. Nah, ini disebut dengan API. Jadi kita menyediakan link seperti ini. Ketika link ini diakses, maka muncullah data-data seperti ini. Nah, ini disebut dengan API atau API. Ini ya, API. Oke, setelah itu kita akan menggunakan JPA nanti dalam Java Spring Boot. Kemudian ada message broker, kita pakai Kafka atau RabbitMQ nantinya. Terus kita akan mendeploy. Nah, jadi insya Allah kita akan deploy project kita sehingga yang lain itu bisa akses. Jadi link ini nanti bisa diakses. Seperti ini ya. Kita akan deploy agar orang lain juga bisa akses API kita. Nah, jadi kita bisa tampilkan di CV kita nanti nih, teman-teman. Selain itu, yang bisa ditampilkan di CV kita juga itu, kalau nggak di deploy, bisa tampilin yang ini, link Git kita nanti. Kita akan belajar nanti, insya Allah. Nah, ini ya, membuat CV dan apply ke company. Nah, apply ke company ini salah satu website untuk melamar kerja. Itu saya biasa pakainya Glints. Nah, jadi ini kita masuk glints.com.id, kita search aja di sini Java. Nah, karena kita nanti akan belajar Java. Nah, ini nih, banyak nih teman-teman nih. Java developer. Kita lihat ini misalnya nih. Ini ya, Java developer nih di sini. Nah, ini ada gajinya nih. Terus, nah ini skill yang dipakai itu Spring Boot nih yang akan kita pelajari nanti. Nah, ini bisa kalian baca-baca. Selain ini ada juga nih, misal nih yang ini kita bisa lihat juga yang ini. Yang ini nggak menampilkan gaji. Kalian yang kalian lihat itu yang bagian ininya.
pembuatan API-nya menggunakan Spring Boot. Nah, ini nih, familiarity with Spring Boot framework. Nah, Spring Boot itu adalah framework ya teman-teman, framework dari Java. Jadi bahasa framework namanya itu Java, frameworknya Spring Boot. Kayak yang ini, misal nih, back end. Yang mana? Wait ya, wait back end. Daftar back end kali. Daftar back end framework, daftar framework. Nah, yang ini nih. Nah, kalau bahasa pemrograman Java, frameworknya Java ini memiliki framework Spring Boot gitu. Nah, bahasa pemrograman PHP salah satu frameworknya itu Laravel. Ada juga bahasa pemrograman PHP frameworknya CodeIgniter juga ada juga. Ya kayak gitulah teman-teman. Terus lanjut yang ini kali ya. Di sini perusahaan tidak menampilkan gaji. Kalian cari yang Spring Boot. Kalian baca-baca yang deskripsinya, harusnya belajar Spring Boot masih relate karena masih banyak nih yang di sini Java developer, Java programmer. Nah, untuk jika kalian tambahan nih dari video sebelumnya kali ya, ini kan backend nih. Nah, backend. Nah, untuk mengurusi tampilan yang di video sebelumnya itu disebut front end. Nah, jika teman-teman belajar keduanya, belajar backend, belajar front end juga, dan bisa kedua, nah itu disebut dengan full stack. Nah, full stack itu harusnya ada juga di sini, full stack developer. Nah, ini nih banyak nih full stack. Tapi kalian harus perhatiin juga full stacknya itu backendnya apa, front endnya apa, harus sesuai dengan yang kalian bisa. Biasanya nah ini backendnya Node.js, ada juga PHP nih, front endnya JS. Jadi perusahaan ini merekrut Node.js untuk backend, untuk backend juga PHP, bisa dua backendnya. Nah, front endnya pakai React.js. Nah gitu, jadi kalian perhatiin gitu, untuk backendnya dia pakai apa gitu, harus sesuaiin. Kalau kalian belajar Spring Boot nanti cari-cari aja di sini yang Spring Boot juga. Mungkin itu sih. Kita insya Allah akan belajar juga cara apply ke company dan membuat CV dengan baik dan benar agar si HR atau HRD itu melihat CV kalian dan mengundang kalian untuk interview. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.